di dalam Ihya ini di bab ini pun begitu sama. Ketika di awal, ya ini ringkasan yang kita baca tadi. Ketika di awal dikatakan bahwa kalau pasti nggak manfaat, pasti terancam, nggak wajib. Kalau pasti manfaat, pasti aman, apa hukumnya? Wajib. Kalau orang berani, dia mah nggak pikirin mau terancam nggak terancam. Kalau orang takut, biarpun nggak ada ancaman, dia bakalan mundur kan gitu. Nah ini yang ditanyain oleh beliau di yang pertanyaan ketiga ini. Fatawaqqu lil makruh yakhtalifu bil jubni wal jara'ah. Kemungkinan adanya ancaman itu sesuatu yang nggak kita harapin. Itu kemungkinan hal itu berbeda bergantung dengan ini orang pengecut apa pemberani. Kalau orang beda, kalau orang pengecut apa juga takut dia. Tapi orang pemberani apa juga dia maju. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim an-nafa' wal intifa' wal ibadah wal istibadah والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Al-Maghrumun, para guru yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru tetap Masjid Darul Rahim, guru kita Madinatul Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Mubni, wabil khusus ketua DKM Masjid Darul Rahim Madinatul Mukarram Ustaz Edi Latuheru, wabil khusus Madinatul Mukarram penasehat Darul Rahim Ustaz Haji Fahmi Assegaf, dan para koordinator Majelis Ta'lim Ukhuwah Bapak Kiai Haji Ahmad Faruq Zaini, Jalatul Mukarram Ustaz Rahmatullah Rahmani, Jalatul Mukarram Ustaz Anwar Sadat, Ustaz Jalatul Mukarram Ustaz dan para asatidz yang dimuliakan Allah Ta'ala yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya. Semoga guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini dan segenap pengurus semuanya dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah-langkah kita ke tempat ini jadi catatan amal saleh yang kita simpan di sisi Allah Ta'ala kelak bermanfaat buat kita di dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan pembahasan bacaan kita yang ada dalam lembaran-lembaran yang dibagikan itu, kita flashback dikit tentang pembahasan yang lalu agar pembahasan kita nyambung. Disebutkan oleh Imam Ghazali sebelumnya tentang hal ihwal amar ma'ruf nahi munkar yang terkait dengan sosoknya pelaku pencegah amar ma'ruf nahi munkar. Ada 4 disebutkan, 4 hal yang terkait dengan itu. Yang pertama, ada kalanya orang ketika menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dia tahu bahwasanya tindakannya itu manfaat, memberikan faedah, ada hasil.
dan juga dia nggak terancam dipukul, nggak terancam dianiaya, aman dari itu. Ya. Jadi ada manfaat dan tidak terancam. Nah, ini menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar buat orang yang seperti ini wajib hukumnya. Ini yang disebut dengan qudrah mutlaqah, kemampuan secara mutlak. Yang pertama. Yang kedua, ada kalanya orang ketika menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, dia tahu bahwa tindakannya itu nggak manfaat, artinya nggak bakal mendatangkan hasil. Dan juga dia bakalan terancam. Dia tahu persis itu, bakal dipukul, bakal dianiaya, bakal dikata-katain, bakal diomongin yang negatif. Jadi dia tahu tindakannya nggak manfaat, nggak ngasih faedah, dan juga dia tahu persis bahwasanya dia terancam. Nah, ini kalau yang begini, kondisinya begini, nggak wajib buat dia amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan bisa jadi haram. Yang kedua. Yang ketiga, dia tahu bahwasanya bakal manfaat tindakannya itu, tapi dia bakal terancam. Tapi dia tahu dia terancam. Manfaat ada, bakalan manfaat ada, dia tahu manfaatnya ada, hasilnya bakal ada. Tapi dia tahu dia juga terancam. Yang begini nggak wajib, tapi sunnah. Atau sebaliknya yang keempat nih, dia tahu nggak terancam, aman, nggak bakalan diancam, nggak bakalan dianiaya, tahu persis. Tapi dia tahu juga bahwasanya nggak manfaat, nggak bakal mendatangkan hasil tindakannya ini. Ini juga nggak wajib, tapi jatuhnya jadi sunnah. Itu 4 hal ihwal itu. Dan semuanya itu ketika dia tahu persis bakalan terancam, tahu pasti bakalan nggak manfaat, tahu pasti bakalan manfaat tapi terancam, tahu pasti bakalan nggak manfaat tapi nggak terancam, dan seterusnya. Itu semuanya tahu persis, tahu pasti, bukan sangkaan-sangkaan. Maka hukumnya yang kita dengar tadi bisa jadi wajib, bisa jadi nggak wajib, bahkan bisa jadi haram, bisa jadi sunnah aja. Itu hal ihwal 4 yang disebutkan dalam pertemuan terakhir di kalau nggak salah di Masjid Sa'adatul Sholihin ya, terakhir ya, Ihya Ulumuddin, yang ada Gus Faiz itu. Nah, baru sekarang kita bahas yang ada di kitab kita ini. Di sana dinal muttasil Imam al-Muallif Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tusi rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu fa in qila wa haitsu atlaqtumul ilma bi an yusibahu makruhun aw annahu la tufidu hisbatuhu falau kana badalal ilmi dhannun fama hukmuhu. Qulna adh-dhannul ghalibu fi hadhil abwabi fi ma'na al-ilmi wa innama yadhharu al-farqu 'inda ta'arudil dhanni wal ilmi. Kata beliau di sini, kalau ada yang nanya, ente kan kemarin bilang itu pasti terancam, pasti nggak manfaat, nggak berdatangkan hasil. Nah, gimana sekarang kalau bukan pasti, tapi cuma dhon, sangkaan kuat. Kalau dia tindak, ada sangkaan kuat manfaat, sangkaan kuatnya bakalan datengin hasil, sangkaan kuatnya nggak terancam, aman, sangkaan, bukan pasti. Kalau tadi kan pasti tuh, lainnya sangkaan.
Gimana hukumnya, sama enggak? Pada orang ngeliat kemungkaran, nih kalau saya tindak, sangkaan kuat saya bakalan ditendang nih, bakalan dikatain, bakalan dianiaya. Sangkaan saya bakalan manfaat nih. Sangkaan itu apakah sama hukumnya dengan pasti? Nah, ini yang ditanyain. Ini. Maka beliau jawab, "Adh-dhannul ghalibu fi hadhil abwabi fi ma'na al-ilmi. Wa inna ma yadhharu al-farqu inda ta'arudi adh-dhanni wal 'ilm." Kata beliau, sangkaan yang kuat dengan kepastian dalam bab-bab ini sama aja. Artinya kalau kita punya sangkaan, nih kalau saya tindak manfaat ada dan saya tidak terancam, aman, berarti wajib. Sebagaimana kalau pasti aman, pasti manfaat, ada hasil kalau ditindak, wajib. Begitupun kalau sangkaannya kuat, bukan pasti tapi ada sangkaan kuat, wajib juga, sama hukumnya antara pasti dengan nyangka. Ketika nyangkanya kuat, wa innama yadhharul farqu inda ta'arudidh dhanni wal 'ilm. Dan bisa jadi dzan, sangkaan, dan ilmu itu beda hukum. Kapan? Ketika berseberangan. Kalau berseberangan antara sangkaan dengan ilmu, dengan kepastian, baru bisa jadi beda hukumnya. Contoh di dalam bab fikih itu, dalam bab najis misalnya, kalau kita cuma nyangka, ini baju saya, kan kalau ada orang misalnya mandi di kamar mandi, ada WC-nya di situ, pipis juga di situ. Kemudian kadang nih kita kalau nyangkutin baju lagi mau mandi, ngelepas baju yang baru, yang masih yang bersih, kita sangkutin juga, tiba-tiba jatuh ke bawah ke lantai basah, lantainya basah, namanya kamar mandi, di situ ada WC, tempat kencing di situ juga. Sangkaan kita ketika kita ambil baju, ya basah dikit nih, cium-cium nggak ada bau pesing-pesing, nggak ada kali bau kotoran manusia gitu, nggak ada, cuman basah aja. Sangkaan kita najis kali ya, gitu nggak? Iya, tempat kotoran namanya WC. Tapi kata ulama, sesuatu itu nggak dihukumkan najis illa bil yakin, kecuali dengan yakin. Kalau kita yakin pasti baju kita itu yang jatuh kena najis, ya najis. Tapi kalau cuma sangkaan nggak najis. Hukum berbeda ketika nyangka sama pasti, karena bertentangan, berseberangan. Kalau baju jatuh ketika kita angkat, wah basah nih, cium, bau pesing nih, najis nggak? Najis pasti. Dari mana tahu pasti? Bau pesing. Nah, bau pesing apalagi kalau bukan najis. Nah, gitu. Tapi kalau kelihat basah doang, basah nih, jatuh basah, tapi dicium-cium nggak pesing. Ciri-ciri najis nggak ada, cuman basah doang, ya suci hukumnya. Karena najis, sesuatu nggak dihukumkan najis kecuali kalau ya yakin. Saat itulah yakin, ilmu yakin, pasti, kepastian dan sangkaan ketika berseberangan baru dibedain. Tapi dalam bab ini kata Imam Ghazali, dalam bab ini sama, mau sangkaan kuat atau pasti, sama hukumnya. Kita pasti, kalau saya tindak ini orang lagi ngerjain maksiat, saya tindak, pasti saya dipukul nih. Pasti juga
nggak manfaat nih. Pasti kalau saya tegur, saya tindak, nggak manfaat, di jalan terus nih, pasti. Maka nggak wajib nahi mungkar, ya. Bismillah, Bismillah. Ke atas, dengeran nggak? Hah? Jauh ya? Yang kuning ya? Mana tadi yang kuning? Bismillah, Bismillah. Apa gabung dah? Bismillah, udah gabung aja deh. Kalau dalam bab ini pasti sama sangkaan, kata Imam Ghazali, sama. Ketika kita sangkaan kita kuat, ini dipukul saya nih bakalan kalau saya tegur, saya tindak. Begitu juga kalau saya tindak gak manfaat nih, gak manfaat, dipukul lagi, tapi sangkaan dua-duanya sama hukumnya, gak wajib juga, jadinya sama seperti kalau dia pasti yakin dipukul, yakin bakalan gak manfaat, gak wajib untuk nahi mungkar saat itu. Jadi saat menyangka dan saat pasti itu hukumnya sama. Id yurajjahul ilmu yaqini ala dhanni, karena ilmu yakin itu pasti lebih diunggulkan daripada yang nyangka-nyangka. Ketika berseberangan, sewaktu berseberangan antara yakin ilmu dengan zon, dengan sangkaan-sangkaan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berseberangan antara ilmu dan sangkaan, maka yang dimenangkan adalah ilmu, karena ilmu kepastian. Kalau dzan cuma sangkaan-sangkaan, kayak masalah najis tadi. Ya, ketika kita yakin ini bau pesing nih, basah pesing baunya, ya udah yakin berarti ini najis. Ya. Wa inna ma yadharul farqu inda ta'arudz dhanni wa yufarraqu bainal ilmi wa dhanni fi mawdin akhar. Dan dibedakan ilmu dan sangkaan itu, kepastian dan sangkaan itu di tempat yang lain, di momen yang lain. Wa huwa annahu yasqutu wujubul hisbati anhu haitsu alima qat'an annahu la yufid. Fa in kana ghalibadh dhannihi annahu kana yufid walakin yahtamilu an yufid wa huwa ma'a dhalika la yatawaqqa'u makruhan faqad ikhtalafu fi wujubihi wal azharu wujubuhu. Ya, kata beliau, kadang di dalam kasus tertentu dibedain antara ilmu, antara pasti dengan zon, dengan sangkaan, dan menyebabkan bahwasanya nahi hisbah atau nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi gak wajib, bisa jadi wajib. Ya, saya contohin di sini, kata beliau, ya, kalau ada orang ya, tahu betul ini pasti kalau ditindak gak manfaat, itu berarti menggugurkan kewajiban. Tapi kalau dia punya sangkaan kuat, ini kalau saya tindak nih, sangkaan kuat saya nih manfaat, sangkaan kuat saya manfaat. Kalau dibilang sangkaan kuat manfaat, berarti kemungkinan besar manfaat. Kalau dibilang kemungkinan besar manfaat, berarti ada kemungkinan kecil nggak manfaat. Begitupun sebaliknya, kalau dibilang kemungkinan besar nggak manfaat, katakan 90% ini nggak manfaat, kalau saya tindak nggak ada faedahnya. Tapi ada kemungkinan kecil 10%-nya
ada manfaatnya. Betul nggak gitu? Gitu ya. Kalau 90% itu sangkaan kuatnya, ini nggak manfaat, nggak manfaat. Kalau saya kasih tahu, saya tindak, ada bakalan terusin, bakalan nggak berhenti. Tapi ada sisa 10%, kemungkinan kecil ada manfaatnya tindakan saya. Nah, manfaat yang 10% itu ditambah tidak adanya ancaman. Ancamannya nggak ada dikhawatirkan apapun. Cuma masalahnya dia punya sangkaan kuat, kalau ditindak nggak ada manfaatnya. Tapi kalau masalah ancaman, nggak ada ancaman, aman. Apakah wajib yang begini nahi mungkarnya ataukah nggak wajib? Kata Imam Ghazali, wal azharu wujubuhu, yang azhar, yang lebih kuat wajib. Pendapat yang lebih kuat mengatakan wajib. Kenapa ya? Idza darara fihi wa jadwahu mutawaqqa'ah, karena nggak ada ancamannya. Ente nggak takut dipukul, nggak takut dikatain, nggak takut dianiaya, karena aman. Dan hasilnya masih ada kemungkinan ada, walaupun kecil. Ente sangkaan kuat ente waktu ente mau bertindak, ini sangkaan kuatannya nggak diterima nih, nggak manfaat nih. Tapi masih ada kemungkinan kecil diterima. Nah, kemungkinan kecil yang diterima itu ditambah dengan adanya keamanan, nggak bakalan diapa-apain. Kata Imam Ghazali, yang begini kasusnya masih wajib untuk bertindak, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa umumul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar taqtadil wujub bi kulli hal. Dan pada umumnya urusan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib pada umumnya. Wa nahnu innama nastafni anhu bi tariqit takhsis. Ma idza 'alima annahu la fa'idata fihi imma bil ijma' aw bi qiyasin zahir. Wa huwa anna al-amra laysa yuradu li'ainihi balil ma'mur. Kata beliau, kita kecualikan ada kalanya tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar, itu pengecualian. Pada asalnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar umumnya hukumnya wajib. Pada asalnya. Tapi bisa jadi nggak wajib, dan yang ketika kita bilang nggak wajib itu pengecualian tuh. Kapan kita bilang nggak wajib? Kalau ancamannya ada, pasti. Dan yang kedua, kalau tindakannya kagak manfaat, pasti itu nggak wajib saat itu. Maka itu nggak wajib. Ini kalau kita bilang nggak wajib, ini pengecualian. Adapun hukum asalnya, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib pada asalnya. Wa huwa anna al-amra laysa bi radu li 'ainihi balil ma'mur. Fa idza 'alima al-ya'sa anhu fala fa'idata fihi. Fa amma idza lam yakun ya'sun fa yanbaghi an la yasqutal alla yusqital wujub. Kata beliau, urusan amar ma'ruf nahi mungkar ini sasarannya itu orangnya, bukan amar ma'rufnya. Sasarannya adalah orangnya. Maka kalau masih ada harapan, kayak tadi itu walaupun cuma 10%, kemungkinan kecil diterima, tapi ada harapan dan aman lagi, nggak ada penganiayaan setelah itu, maka nggak menggugurkan kewajiban, tetap hukumnya wajib kalau begitu. Ya, itu. Jadi saya ringkes. Ini Imam Ghazali itu biasa kalau di Ihya Ulumuddin ngarang isinya itu selalu ada perincian. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Nah, ini di dalam Ihya ini di bab ini pun begitu sama. Ketika di awal, ya ini ringkasan yang kita baca tadi. Ketika di awal dikatakan bahwa kalau pasti nggak manfaat, pasti terancam, nggak wajib. Kalau pasti manfaat, pasti aman, apa hukumnya? Wajib.
Kalau pasti tidak terancam, tapi pasti tidak manfaat, nggak wajib, hukumnya sunnah aja. Atau sebaliknya, pasti terancam, tapi pasti juga manfaat, nggak wajib juga, hukumnya cuma sunnah. Lalu ditanya bagaimana kalau hukumnya bukan pasti, tapi sangkaan doang. Saya sangka nih, saya kira nih, saya punya sangkaan nih bakalan manfaat. Saya punya sangkaan bakalan diancam. Apakah sama hukumnya Imam Ghazali? Sama aja hukumnya, nggak ada bedanya. Hanya kadang bisa terjadi beda antara hukum pasti sama hukum sangkaan. Kapan? Dicontohin sama beliau. Kalau seseorang punya sangkaan kuat, kalau bertindak nggak manfaat, sangkaan kuat. Kalau kita bilang sangkaan kuat, berarti dari 51% sampai 99% itu sangkaan kuat. Kalau 100% udah dibilang yakin, pasti. Katakanlah 90%, nih sangkaan kuat saya 90%, kalau saya tindak kagak diterima nih. Tapi berarti kan ada kemungkinan kecil diterima yang 10%-nya itu. Tapi walaupun kita punya sangkaan gak diterima, 90% gak diterima, tapi kasusnya ini aman, kita gak bakalan dianiaya. Nah, kata Imam Ghazali, walaupun ente punya sangkaan begitu, dalam kasus ini karena aman, maka wajib tetap nahi mungkar amar ma'ruf. Karena gak ada bahayanya. Dan masih ada kemungkinan walau cuma 10% diterima, dan ada kemungkinan walau cuma 10% ada hasilnya dan manfaatnya. Begitu kata Imam Ghazali. Ya. Kita lanjut. Kemudian fa'in qila, kalau dibilang lagi begini, fal makruhul ladzi tatawaqqa'u isabatuhu in lam yakun mutayaqqanan wala ma'luman bi ghalibi dhann walakin kana mashkukan fi atau kana ghalibu dhanni annahu la yusabu bimakruhin walakin yuhtamila an yusaba bimakruh wa hadzal ihtimal hal yusqitul wujub hatta la yajiba illa inda al-yaqini bi annahu la yusibu makruh am yajibu fi kulli hal illa idza ghalaba 'ala dhanni annahu yusabu bimakruh. Ini pertanyaan yang berikutnya nih, tentang yang pertama, kalau ragu-ragu. Kalau tadi kan sangkaan kuat, gimana sangkaan kuat, hukumnya sama enggak dengan yakin, dengan pasti? Imam Ghazali sama. Kemudian sekarang yang ditanya, gimana kalau ragu-ragu? Ada kemungkaran, kita mau tindak, tapi ragu-ragu kita nih, ragu. Kalau ragu-ragu apa sih? 50%, 50% itu ragu-ragu tuh. Tapi ragu nih, manfaat gak kira-kira tindakan saya nih? Ragu nih, terancam apa enggak? Nanti saya dipukul apa enggak nih? Ragu-ragu. Bagaimana hukumnya kalau ragu-ragu? Nanti akan dijawab. Itu yang permasalahan pertama. Atau kata beliau, karena ghalibudz dhanni annahu la yusab makruh walakin uhtumila an yusab makruh. Dia punya sangkaan bahwasanya enggak bakalan terancam. Sangkaan nggak bakalan terancam, tapi itu kemungkinan besar sangkaan, katakan 90% nggak bakalan terancam, tapi ada kemungkinan kecilnya 10% dia bakalan terancam. Ini kalau begini hukumnya bagaimana nih? Sama nggak? Karena beliau bilang fahadzal ihtimal hal yusqitul wujud, kemungkinan itu apakah menggugurkan kewajiban hatta la yajiba illa indal yaqin, sehingga nggak wajib tuh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali kalau yakin aja, yakin bi annahu la yusibu makruh, yakin bahwasanya dia bakalan tidak terancam. Jadi kalau dibilang ana ragu terancam apa enggak, ana ragu ini manfaat apa enggak, itu apakah menggugurkan kewajiban? Itu satu. Yang kedua, ana punya sangkaan kuat nih, kemungkinan besar Anda nggak terancam, tapi ada kemungkinan kecilnya Anda terancam.
Ini apakah menggugurkan kewajiban? Ini masih pertanyaan-pertanyaan nih, jawabannya ntar bakal datang. Ya. Lalu kata beliau, in qulna in ghalaba 'ala dhann annahu yusabu lam yajib. Imam Ghazali kalau punya sangkaan kuat bahwasanya dia bakalan terancam, enggak wajib. Kalau sangkaannya kuat bakalan terancam. Ini kalau saya tindak, saya punya sangkaan kuat 90% bakalan dipukulin nih, berarti enggak wajib. Am yajib, mana dia tadi? Wa in ghalaba annahu la yusabu wajib. Kalau dia punya sangkaan kuat bahwasanya dia enggak bakalan terancam, enggak bakalan dianiaya, enggak bakalan dipukulin, wajib jadinya. Ya. Wa mujarrad tajwiz la yusqitul wujub. Nah, kalau cuma kemungkinan doang enggak bakalan menggugurkan kewajiban. Fa inna dzalika mumkinun fi kulli hisbah. Karena setiap hisbah, setiap nahi mungkar pasti ada aja kemungkinan dianiaya, ada aja. Tapi hanya segala kemungkinan enggak bisa menggugurkan kewajiban. Wa in syakka fihi min ghairi rujhanin fa hadza mahallun nazar. Nah, tinggal sekarang masalah ragu. Kalau ragu ini yang jadi masalah pembahasan ini, kata Imam Ghazali. Fayahtamalu an yuqala al-aslu al-wujubu bi hukmil umumat wa innama yasqutu bi makruh wal makruh walladhi yudhannu aw yu'lamu hatta yakuna mutawaqqan wa hadha wal azhar. Kata beliau, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena hukum asalnya nahi mungkar, hukumnya wajib, maka enggak bisa gugur kecuali dengan adanya ancaman. Dan ancaman itu bisa dipastikan adanya dan kadang bukan dipastikan, tapi cuma disangkakan walaupun sangkaannya kuat. Nah, kalau seandainya ada orang ragu-ragu apakah menggugurkan kewajiban nahi mungkar, katanya al-azhar lah, yang pendapat yang lebih kuat, kalau cuma sekedar ragu-ragu enggak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tetap hukumnya wajib. Karena pada asalnya apa? Pada asalnya hukum amar ma'ruf nahi mungkar umumnya wajib. Tidak wajib jika menjadi tidak wajib jika kalau dia punya sangkaan kuat terancam, baru nggak wajib saat itu. Ya. Adapun sekadar ragu-ragu doang, maka tetap hukumnya wajib. Kemudian wa yuhtamalu an yuqala innahu innama yajibu alaihi idza alima annahu la darara fihi alaihi aw dhanna annahu la darara alaihi wal awal asah nadharan ila qadiyatil umumatil mujibati lil amri bil ma'ruf. Kemungkinan yang kedua bisa dijawab begini, amar nahi mungkar amar ma'ruf ini wajib kalau dia yakin pasti. Perhatiin redaksinya. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kalau pasti aman. Wajib ketika pasti aman. Atau sangkaan kuatnya aman. Nah, kalau di luar itu termasuk ragu-ragu, berarti nggak wajib. Karena dibilang wajibnya apa? Wajibnya kalau pasti aman atau punya sangkaan kuat aman. Berarti kalau ragu-ragu nggak wajib. Ini jawaban kedua yang dibilang oleh Imam Ghazali. Tadi ada dua kemungkinan. Nah, yang mana di antara dua jawaban ini, dua kemungkinan ini yang lebih kuat pendapatnya? Yang pertama tadi. Yang pertama, kenapa ya? Karena ngelihat kepada asal hukum amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu wajib. Dan kewajiban ini nggak gugur dengan ragu-ragu, kecuali kalau sangkaan kuat dia terancam, baru nggak wajib. Apalagi kalau pasti dia terancam, baru saat itu nggak wajib. Ya, saya ulang lagi. Ini emang beliau Imam Ghazali ini orang filsuf, falsafi dia. Jadi dia punya pemikirannya mantiki. Perlu pencernaan supaya dan keseriusan dan fokus supaya kita paham. Saya ulang lagi. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ragu-ragu
apakah manfaat ini tindakan saya apa enggak? Enggak tahu, dia ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini saya terancam apa enggak? Enggak tahu, saya ragu-ragu. Terancam apa enggak ya kalau saya tindak? Nah, ini kalau ragu-ragu begini, nah amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap wajib apa enggak? Itu pertanyaannya itu. Maka kata Imam Ghazali apa ya? Ada dua kemungkinan, ada dua jawaban. Lalu beliau katakan nanti jawaban yang satu lebih kuat daripada yang kedua. Jawaban yang pertama apa? Jawaban yang pertama bilang bahwa semua amar ma'ruf nahi mungkar pada umumnya wajib. Pada umumnya hukum amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tidak gugur kewajiban itu kecuali kalau pasti diancam. Yang kedua, kecuali kalau ada sangkaan kuat, ada ancaman, baru saat ini nggak wajib. Yang artinya ragu-ragu tidak menggugurkan kewajiban. Ragu-ragu tidak menggugurkan kewajiban. Kalau dia ragu-ragu berarti masih tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jawaban pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ini amar ma'ruf wajib kalau pasti aman. Amar ma'ruf wajib, nahi mungkar, amar nahi mungkar wajib kalau pasti aman. Kalau kita pasti aman yang nggak ada ancaman, wajib. Atau punya sangkaan kuat. Kalau sangkaan yang kita kuat, ini kita amar ma'ruf nahi mungkar, nanti tindak ini orang aman, sangkaan kuatnya aman, wajib. Berarti kalau ragu-ragu nggak wajib. Beda nggak sama yang tadi? Kalau ragu-ragu berarti nggak wajib. Kalau yang pertama bilang ragu-ragu wajib. Ini yang kedua ragu-ragu nggak wajib. Kenapa? Karena wajibnya pas ketika aman aja, aman pasti aman atau punya sangkaan kuat aman. Di luar itu termasuk ragu-ragu berarti nggak wajib. Lalu mana yang paling kuat di antara dua kemungkinan ini? Imam Ghazali yang pertama itu yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa kalau ragu-ragu ini aman apa kagak ya, manfaat apa kagak ya, itu masih tetap hukumnya wajib menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, kemudian ke yang berikutnya nih, fa in qila fatawaqqu'u lil makruh yakhtalifu bil jubni wal jara'ah. Orang takut terancam atau enggak terancam itu dipengaruhi oleh keberanian dan tidak adanya keberanian pada diri. Kalau orang berani, dia mah nggak mikirin mau terancam nggak terancam. Kalau orang takut, biarpun nggak ada ancaman, dia bakalan mundur kan gitu. Nah, ini yang ditanyain oleh beliau di yang pertanyaan ketiga ini. Fatawaqqu'u lil makruh yakhtalifu bil jubni wal jara'ah. Kemungkinan adanya ancaman itu sesuatu yang enggak kita harapin. Itu kemungkinan hal itu berbeda bergantung dengan ini orang pengecut apa pemberani. Kalau orang beda, kalau orang pengecut apa juga takut nih. Tapi orang pemberani apa juga dia maju. Enggak? Orang pengecut apa juga takut dia. Kalau orang pemberani apa juga dia maju. Nah, ini berbeda-beda tergantung kadar pengecutnya dia dan beraninya dia berapa banyak di dalam dirinya. Al-jabanu dha'if al-qalb. Al-jaban ad-dha'iful qalb yara al-ba'ida qariban hatta ka'annahu yushahiduhu wa yarda'u minhu. Orang yang mengecut, yang hatinya lemah, biarpun ancamannya masih jauh, dia udah takut duluan. Saya contoh ini, kalau di masyarakat ada isu atau berita tersebar, itu jalanan sono angker tuh, jalanan sono angker, itu di pohon situ, di jalan itu ada pohon, itu sering kelihatan kuntilanak. Kadang-kadang kita ada dengar berita begitu, beliau di kampung-kampung ya. Kalau di Jakarta sekarang udah jarang tempat begituan.
Dulu saya masih kecil, masih dengar tuh yang itu, jalan Lawson tuh, banyak kuntilanak katanya. Itu orang yang takut nih, itu orang yang takut. Belum sampai tempatnya, baru mau menuju ke sono, belum sampai tempatnya, udah takut belum? Udah takut duluan, jangan itu, lewat yang lain aja. Karena hatinya lemah. Tapi kalau orangnya berani, bodo amat, jalan aja. Orang kata apa? Jalan aja dia, orangnya berani. Nah, kan beda tuh antara orang yang berani dengan orang yang takut. Wal mutahawwir syuja yab'udu wuqul makruhi bi hukmi ma jubila alaihi min husnil amal hatta innahu la yusaddiqu bi illa ba'da wuqu'ih. Fa ala madza ta'wil? Orang yang berani katanya, orang yang berani itu dengan keberanian yang ada dalam dirinya, bahkan dia nggak percaya yang begitu-begitu sampai dia lihat benar. Kalau orang bilang, sejati jalan itu ada banyak kuntilanak, kata orang yang berani nih, omong kosong. Dia nggak bakal percaya sampai dilihat. Kalau lihat benar kuntilanak, baru dia percaya. Itu kalau orang berani. Tapi kalau orang nggak berani, pengecut. Dia nggak lihat, dia takut dengan omongan orang. Banyak kuntilanak di sana loh. Ketika diajak lewat situ, jangan lewat situ, lihat yang lain aja. Kenapa bang? Orang bilang ketika kuntilanak, dia belum lihat, udah takut duluan. Itu namanya pengecut, begitu. Tapi orang yang berani enggak, dia lewat aja sampai dia lihat, baru dia percaya. Benar kalian ada kuntilanak. Fa'ala madza ta'wil? Jadi patokannya gimana nih? Patokannya apaan? Karena setiap orang beda, antara pengecut dan pemberani beda. Kalau tadi dibilang, kalau ente takut ada ancaman, ente punya sangkaan diancam, takut ada ancaman, ya udah berarti gak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi setiap orang beda-beda. Antara pengecut sama pemberani beda-beda. Ada ancaman, dia menanggapi ancaman yang bakalan datang atau yang dikira bakalan ada. Jadi patokannya apa nih supaya jelas hukumnya? Nah, kata beliau, qulna at-ta'wil wal i'tidal at-tab'i wa salamatil aqli wal mizaj. Kata beliau, jadi patokannya adalah akal sehat, kondisi jiwa yang stabil, ya, dan tabiat yang normal. Itu patokannya itu. Tabiat yang normal, kondisi jiwa yang normal, akal yang normal. Fa innal jubna marad wa huwa du'fun fil qalbi sababu qusurun fil quwwati wat tafrid. Kata beliau, sifat pengecut itu penyakit. Sebabnya apa sebabnya? Lemah hati. Hatinya yang lemah, nyalinya ciut. Itu penyakit. Jadi nggak bisa jadikan patokan. Wa tahawwuru ifratun fil quwwah wa khurujun anil i'tidal bi ziyadah wa kilahuma nuqsan. Begitupun orang yang terlampau keberanian gitu, terlampau berani, itu pun nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena ketika orang terlampau berani jadi sembrono, maka dia keluar dari jalur yang normal. Sedangkan jadi patokan akal yang normal, yang stabil, jiwa yang normal, yang stabil, dan apa tadi itu tabiat yang normal. Kalau orang terlalu berani juga sehingga jadi sembrono, bukan dia patokannya. Atau kalau orang terlalu takut, mengecut, bukan dia juga patokannya. Yang patokannya segalanya adalah akal yang normal, tabiat yang normal, dan kondisi jiwa yang normal. Wa innamal kamal fil i'tidal alladhi yu'abbaru anhu bisyaja'ah. Nah, kesempurnaan itu ada pada kestabilan, yang kestabilan jiwa tadi, kestabilan akal dan tabiat, itulah yang disebut dengan orang yang syuja'. Orang disebut syuja', pemberani. Dalam artian apa pemberani? Stabil, normal, dia punya kejiwaannya, punya akalnya, dan punya tabiatnya. Itu namanya syuja', orang yang berani. Wa kullu wahidin minal jubni wa tahur yasduru taratan an nuqsanil aql wa taratan an khalalin fil mizaj bi tafritin aw ifrat.
Fa inna man i'tadala mizaju fi sifatil jubni wal jara'ah faqad la yatafaddal li badal syar. Kata beliau di sini semua baik itu sifat penakut atau sifat terlalu berani jadi sembrono itu dua-duanya muncul dari akal yang kurang normal, dianggapnya nggak stabil. Ya. Dan kadang juga muncul dari sebab adanya sifat kejiwaan yang bermasalah, sehingga yang ini terlalu berani, yang itu terlalu pengecut. Dua-duanya dibilang sakit, penyakit. Waqad la yatafattanu limadariki syarr fayakunu sabab jurati jahluh. Waqad la yatafattanu limadariki dafi syarr fayakunu sabab jubnihi jahluh. Kata beliau kadang orang berani itu karena dia nggak tahu. Ada kadang orang berani karena dia nggak tahu apa ya, nggak tahu ini ancamannya bahaya. Karena nggak tahuannya dia jadi berani. Kayak tadi misalnya tuh, jalan sono tuh, jangan jalan sono tuh angker, banyak kuntilanak. Tapi kalau ada orang asing misalnya yang nggak tahu daerah situ, dia jalan-jalan aja, betul nggak? Kenapa dia tahu, dia berani? Kagak tahu. Coba kalau orang yang udah dengar isu-isu, udah dengar cerita-cerita, awas tuh jalan situ banyak kuntilanak. Kalau dia penakut, takut duluan, ini nggak mau berani lewat situ. Tapi ketika orang nggak tahu, orang luar datang ke kampung itu, jalan-jalan aja. Pas sudah ketemu sama orang kampung, belah sono, belah mana tadi Pak? Belah sono, lihat apaan? Nggak ada apaan? Kagak bang, ada apaan? Berani banget, ya berani dia kagak tahu. Karena dia kagak tahu. Kemudian katanya waqad la yatafatan li madariki dafi syarr fa yakunu sabu jubnihi jahluh. Ada orang takut karena emang nggak tahu, takutnya karena emang nggak tahu. Kalau tadi berani karena nggak tahu. Kalau ini takut karena nggak tahu. Ketika dia nggak tahu bagaimana menghindari ancaman itu, menghindari yang ditakuti itu. Sebagai contoh, kalau ada orang tahu nih, ini jalan angker nih, banyak pocongnya. Tapi kata gurunya, ada orang murid mau lewat situ nih, ada orang santri mau lewat situ, gurunya bilang, pegang nih cincin, kata ya. Pegang nih cincin, setan mana juga bakalan mundur. Dipakai sama gurunya cincin, gede banget lagi. Percaya diri nggak tuh orang santri? Percaya diri nggak? Percaya diri. Karena dipandang dia punya penangkalnya. Ketika dia lewat tempat yang orang bilang, dia tahu tuh orang pada bilang di tempat angker. Tapi ketika dia tahu penangkalnya nih, kata gurunya nih, cincinannya bisa nangkal semua kuntilanak, semua pocong-pocong. Ketika dipakai itu, berani jalan deh. Karena tahu ada penangkalnya. Begitupun kayak orang yang tadi naik mungkar, dia tahu dia punya sangkaan kuat, apalagi pasti bakalan terancam, tapi dia jago apa? Jago silat nih, jagoan. Berani nggak kira-kira? Nah, dia tahu ada penangkalnya, dia bisa menghindarinya dengan keahlian bela dirinya dia. Mana nggak takut? Itu jadi orang kadang takut karena nggak tahu penangkal keburukan itu, penangkal ancaman itu. Atau kadang orang jadi berani, kadang memang nggak tahu di situ ada ancaman. Kayak tadi yang berani lewat angker, padahal karena dia kagak tahu. Nah. Ya. Wa qad yakunu 'aliman bi hukmi tajribah wal mumarasah bi madakhil syarr wa dawafi'i. Walakin ya'malu syarrul ba'id fi takhdhili wa tahlil quwwati fil iqdam bi sababi dhu'fi qalbihi ma yaf'aluhu syarrul qarib fi haqqi syuja'il mu'tadil tab'a. Falatifat ila tarafain. Kadang katanya orang kadang tahu karena dia sering gelutin, sering alamin, dia tahu ini ada ancaman di sono, tapi dia udah biasa karena dia udah tahu langkah-langkahnya, maka jadi nggak takut.
Karena dia udah biasa, dia tahu, dia udah pengalaman, dia udah punya pengalaman lewat situ, dia jadi nggak takut. Dan itu semuanya nggak jadi patokan, nggak jadi patokan di dalam nahi mungkar. Apakah ini apa namanya membuat ini wajib nahi mungkar ataukah nggak wajib nahi mungkar? Ketika seseorang dibilang aneh takut terancam, aneh nggak takut terancam, ini patokannya mana? Patokannya semua kembali kepada sifat dan tabiat, akal dan kondisi jiwa yang normal, yang stabil. Bukan model-model tadi yang terlalu berani nggak jadi patokan, yang terlalu takut pun nggak jadi patokan. Wa 'alal jaban ayatakallaf izalatal jubn bi izalati illatihi wa illatuhu jahlun aw du'fun wa yazulu jahlu bi tajribah wa yazulu du'fu bi muwaratil fi'l al makhuf minhu takallufan hatta yasira mu'tadan. Kata beliau, orang yang takut itu dia harus hilangin ketakutannya dengan dipaksain. Dicontohin, kalau ada orang belajar pidato. Saya dulu tuh di pesantren Sanawiyah kelas 1 masuk pesantren. Kan biasa ada muhadharah, itu tiap minggu ada muhadharah keliling, ganti-gantian per kamar maju atu-atu. Pertama kali saya diri di depan orang, padahal nggak seberapa, satu kelas, satu grup, satu kelas masing-masing paling ada 15 orang. Tapi karena pertama kali berdiri di depan orang belajar pidato, gemeter, pengen kencing, takut. Ngomong bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ngomong. Ini mulut kayaknya kekunci, takut. Udah ketakutan doang, gemeter. Tapi bisa hilang itu ketakutan itu kapan? Kalau dibiasain. Biasain satu sekali takut, besok 2 kali. Mungkin bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diem, turun. Besok 3 kali. Assalamualaikum, besok mungkin dekat 3 kalinya alhamdulillah wassalatu wassalamu, udah begitu doang. Tapi lama-lama bakalan bisa dah, lancar, hilang takutnya. Gitu kata Imam Ghazali itu. Dipaksain dengan menghilangkan ilatnya. Ilat takut apa ya? Jahlun au du'fun, karena enggak tahu atau karena lemah. Ya. Wa yazul jahlu bi tajribah, dan enggak taunya bisa hilang dengan percobaan-percobaan tadi. Wa yazul du'fu bi mumarasatil fi'l al maqub minhu, dan kelemahan itu, lemah yang ada dalam dirinya itu bisa hilang dengan digeluti hal yang ditakuti tadi, dengan dipaksa hatta yasir mu'tadan, sampai dia biasa. Nah, dicontohin di sini masalah ceramah nih. Idzal mubtadi'u fil munazara wal wa'd, masalan qad yajbunu anhu tab'uhu li du'fihi, fa idza marasa wa'tada faraqahu du'fu, fa in sara dzalika daruriyan lain gitu. Jadi kata Imam Ghazali itu contohnya dengan masalah orang yang pidato tadi. Pertama-tama takut, tapi kalau dia terus gelutin, dia lagi, ulang lagi, 3, 4, 5, 6, 7, lama-lama jadi singa podium dia. Padahal awalnya dulu nggak bisa ngomong sama sekali, gemeteran awal, lama-lama jadi singa podium. Ya, jadi ketakutan itu, rasa takut itu mesti dihilangin kata Imam Ghazali dengan dipaksain, dengan menghilangkan ilatnya, sababnya. Apa sababnya? 2. Yang pertama al-jahlu, karena nggak tahu. Yang kedua ad-du'fu, karena nyali yang lemah. Nah, dengan tajribah, dengan dicoba lagi, al-jahlu itu ketidaktahuan bakalan hilang. Dan dengan digelutin sesuatu yang ditakutin tadi, dikerjain, walau dipaksa, sampai lama-lama bakalan terbiasa. Dengan begitu hilang dah. Tapi kata beliau, fa in sara dzalika daruriyan ghairu qabilin lizawal bi hukmi istila'i ad-dhaf 'ala al-ghalab, fa hukmu dzalika dha'if yatba'u halah, ayu'dharu kama yu'dharu al-maridu fi at-taqawudi 'an ba'd al-wajibat. Walidzalika qad naqulu 'ala ra'yi. Kata beliau, kalau udah dibiasain gitu, tadi ini pidato takut, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa, mulut terkunci, gemeteran, pengen kencing. Kedua kali sama begitu juga, ketiga kali begitu juga, nggak ada perkembangan. 4, 5, 6, 7, 10 sama aja, nggak ada perkembangan. Kalau udah begitu udah ma'dzur deh.
Karena ada orang emang udah terlalu lemah nyalinya, biarpun disuruh naik ke podium berkali-kali tetap aja yang pertama sama yang ke-10 kali sama hasilnya, tetap takut, tetap gemeter. Nah kalau udah begitu makzur. Itu sama seperti orang yang sakit, kata beliau, sama seperti orang yang sakit digugurkan sebagian yang wajib. Kita tahu bahwasanya orang kalau salat wajib berdiri, sehat wajib kalau salat fardu, tapi kalau sakit maka digugurkan kewajiban berdiri, boleh dia duduk. Begitupun yang amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dia udah takut lalu dipaksain tetap takut juga, dibiasain tetap takut juga, ya udah ente keadaan ente berarti seperti orang sakit sehingga ente ma'zur, gak wajib bagi ente amar ma'ruf nahi mungkar. Nah begitu ya. Walidzalika qad naqulu ala ra'yin la yajibu rukubul bahri li ajli hajjatil Islam ala man yaghlibu alaihi al-jubn fi rukubil bahr wa yajibu ala man la ya'zumu khawfu minhu fakadzalika al-amru fi wujubil hisbah. Ini terakhir ini. Kata Imam Ghazali dia contohin nama beliau, kalau ada orang mau pergi haji. Orang dulu pergi haji pakai apa? Kapal laut. Saya punya engkong itu, engkong Haji Royani pergi haji 3 bulan baru pulang lebih. Waktu mau pergi haji, ceritanya nih saya nggak ngalamin gitu ceritanya, bawa bekal banyak banget seperti bekalnya karena dulu orang pergi haji naik kapal laut lama di laut. Jadi kalau ada orang kalau pergi haji hajatul Islam, haji yang wajib ya, haji yang wajib, kalau dia mau ngerjain haji yang wajib mesti naik kapal laut, tapi dia takut naik kapal laut karena nggak semua orang berani di tengah lautan kan, sebagaimana nggak semua orang berani naik pesawat. Kalau ada orang takut banget naik pesawat atau takut banget naik kapal laut, takut banget nggak bisa deh pokoknya, ya udah nggak wajib. Ala ra'yin, menurut satu pendapat nggak wajib. Tapi bagi orang yang masih bisa mengalahkan rasa takutnya, ya masih wajib. Nggak dikatakan dia gugur kewajibannya karena masih bisa mengalahkan rasa takutnya ketika naik kapal laut atau kapal pesawat kalau di zaman kita sekarang ini. Itu Allahu a'lam. Jadi begitupun amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda takut kalau bertindak ini bakalan dipukulin, bakalan apa? Nah, rasa takutnya itu dihilangin dulu dengan tajribah tadi, dengan mumarasah, dengan dibiasain, dicoba. Kalau udah tetap takut juga, walaupun bagaimana tetap takut juga, ya udah nggak wajib dan nahi mungkar. Ya, tapi ada usaha dulu. Begitu. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia kita, di akhirat kita, dan Allah taala jadikan kita hamba-hambanya yang salihin, wafat kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.